Kembali lagi di Riz Channel, Jos. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, di video kali ini berisikan konten spoiler sebuah film. Dalam kesempatan kali ini, gue akan merangkum film yang berjudul Circle yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan ada sekumpulan orang dari berbagai ras, umur, dan negara berada dalam satu ruangan yang gelap. Keadaan mereka semua berdiri tegak. Di tengah-tengah mereka terdapat satu benda yang misterius yang bisa mengeluarkan petir. Dari sekian banyak orang, hanya satu orang yang berhak hidup. Yang lainnya akan tewas disambar petir. Siapakah yang akan bertahan sampai akhir? Langsung aja cari posisi, mau itu rebahan, jongkok, ataupun kayang. Yang penting kalian enjoy. Satu lagi, bagi yang belum subscribe, tidak ada salahnya Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan terakhir, jangan lupa kopi dan udutnya. Langsung aja ke videonya. Let's watching. Di awal film, kita diperlihatkan ada sekelompok orang yang sedang pingsan dengan posisi berdiri berada di ruangan yang gelap. Ada satu wanita yang keluar dari area tempat dia berdiri. Tiba-tiba dia tersambar petir dan tewas. Akhirnya, mereka semua terbangun dari pingsannya. Mereka semua kebingungan kenapa mereka berada di sana. Tak lama kemudian, ada suara seperti suara hitungan mundur. Tiba-tiba, satu orang tersambar petir. Sedikit penjelasan terlebih dahulu. Di film ini, dalam waktu 2 menit kurang atau lebih, pasti ada orang yang tewas tersambar petir. Semua langsung ketakutan melihat kejadian tersebut. Ada satu orang dari Asia, dia terlihat sedang menggerakkan tanda panah berwarna putih. Tak lama kemudian, satu orang tersambar petir kembali. Kemudian, orang Asia tersebut menjelaskan ke semuanya bahwa diri mereka bisa menggerakkan cahaya dari tangannya. Di sini mereka menyadari bahwa merekalah yang memilih siapa yang akan tewas selanjutnya. Hitungan kematian kembali terdengar. Satu orang tewas kembali. Satu orang kembali tewas. Mereka mempunyai waktu untuk mendiskusikan siapa yang harus tewas selanjutnya. Jika mereka keluar dari area tempat mereka berdiri, mereka langsung terkena petir. Ada satu pemuda yang menyuarakan idenya untuk membunuh yang berumur 70 atau 80 tahun terlebih dahulu dengan terpaksa. Dikarenakan tidak ada lagi ide yang disampaikan, semua mengikuti ide dari pemuda tersebut. Dan kakek ini menjadi tumbal pertamanya. Ada satu tentara yang dicurigai mengetahui tentang kejadian yang sekarang menimpa mereka. Kemudian, satu pemuda menceritakan detik-detik terakhir sebelum dirinya berada di ruangan tersebut. Ada dari mereka yang berargumen bahwa alien yang telah melakukan hal ini. Karena pemuda yang mempunyai ide tadi, beda tindakan dan perkataannya, akhirnya dia menjadi korban selanjutnya. Kemudian, satu lansia menjadi korban selanjutnya. Ada polisi yang kenal dengan satu orang yang berada di sana. Polisi mengenal pria itu karena pria itu adalah preman yang telah menghajar pacarnya. Dengan penjelasan panjang kali lebar sama Sisi, preman tersebut menjadi korban selanjutnya. Ada satu orang berkulit hitam menyuarakan idenya bahwa orang berkulit hitam pantas mendapatkan kehidupan selanjutnya karena selama ini mereka ditindas oleh orang berkulit putih. Beberapa orang sempat beradu argumen tentang ide ini. Polisi juga ikut berdebat, tapi tak lama kemudian polisi tersambar petir. What? Give me a fucking break around here. Tentara meminta jangan membawa ras, etnik, serta kebangsaan diri kalian. Itu tidak penting dalam hal ini. Sekarang yang terpenting bagaimana kita menghentikan permainan ini. Mereka mempunyai ide untuk memilih dirinya sendiri agar waktunya bertambah banyak. Tapi mereka tidak bisa memilih dirinya sendiri. Akhirnya mereka memilih orang yang di sebelah kanan mereka. Masih ada saja satu korban yang tewas.
mungkin ada seorang yang mengacaukannya. Mereka kembali mencoba ide tersebut, tapi ada dua suara yang sama, dan mereka disinari sinar warna kuning. Ada wanita hamil dan pria berkacamata. Mereka semua mengambil suara kembali, dan memilih pria berkacamata. Akhirnya pria tersebut tewas. Di sini, satu anak muda menjelaskan bahwa dirinya memilih pria tersebut karena dia tahu pria tadi memilih wanita yang hamil. Oh iya guys. Nah, di sini semua tidak boleh menyebutkan namanya. Jadi tidak ada yang tahu mereka siapa kecuali sudah kenal sebelumnya. Mereka berdiskusi kembali. Ada satu pemuda yang berpendapat bahwa mereka harus menyingkirkan salah satu dari wanita hamil dan si anak kecil. Karena pasti salah satu dari mereka akan bertahan dan kembali hidup bebas. Vote kembali dilakukan. Dan suara kembali sama antara anak kecil dan wanita tua. Wanita tua yang menjadi korban selanjutnya. Di sini terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama harus memilih salah satu dari wanita hamil dan anaknya menjadi korban. Dan kubu yang selanjutnya adalah menolak hal tersebut. Satu kakek-kakek terus mempengaruhi agar semua memilih anak tersebut. Sekarang ada 3 suara yang sama. Wanita hamil, anaknya, dan pria di belakang mereka. Pria di belakang mereka yang menjadi korban selanjutnya. Wanita hamil dan anak kecil kembali selamat. Ada satu pemuda berusia 16 tahun. Dia akan menjadi sukarelawan agar dirinya yang tewas. Dia beralasan dirinya tidak ingin membunuh. Tapi ada seorang pria yang menjadi relawan pertama. Dia pun tewas. Pemuda tersebut ingin menjadi sukarelawan kembali. Akhirnya dirinya tewas. Kemudian ada satu wanita yang ingin menjadi sukarelawan. Dia beralasan karena anaknya sudah meninggal 1 tahun lalu. Ada satu orang yang berkata bahwa dirinya akan bertemu dengan anaknya nanti. Ternyata orang tersebut adalah pendeta. Di sini ada seorang yang berambut agak ikal berpendapat. Sekarang Tuhan mereka ada di depan mereka, yaitu alat yang menyerang diri mereka. Dan pria tersebut mengatakan bahwa yang mempercayai Tuhan itu orang bodoh. Voting kembali dimulai. Dan si pria ikal tadi bersama satu wanita mempunyai suara yang sama. Tapi wanita yang menjadi korban selanjutnya. Pria ikal kembali mencari gara-gara dengan menyebut wanita di sampingnya adalah pemeran film enak-enak. Pria ikal pun tewas. Di sini ada satu wanita yang mengaku dia lesbian. Sempat terjadi perdebatan tentang masalah lesbi. Ada satu orang yang bersikeras wanita lesbi harus dijadikan korban selanjutnya. Tapi mereka semua malah memilih pria yang bersikeras menentang wanita lesbi. Setelah melakukan diskusi, akhirnya ada 2 orang yang mendapatkan vote yang sama. Mereka adalah mantan pasangan. Cinta mereka kandas dikarenakan si wanita telah berselingkuh. Kemudian mereka merelakan diri mereka menjadi korban selanjutnya. Seperti biasa, di sini terjadi diskusi dan ada seseorang yang mempunyai ide kembali untuk menyingkirkan salah satu dari wanita hamil dan anak kecil. Waktu kematian terdengar dan pria dari Asia menjadi korban selanjutnya. Di sini kelompok terbagi menjadi 2 kembali. Ada yang setuju untuk menewaskan salah satu dari ibu hamil dan anaknya, dan ada yang menolaknya. Vote dilakukan. Ada 2 suara yang sama, yakni anak kecil dan seorang pria. Karena dia kasihan dengan anak kecil, pria tersebut mengorbankan dirinya. Vote kembali dilakukan, dan suara terbanyak kembali berada di anak kecil dan seorang kakek. Kakek itu pun tewas menjadi korban selanjutnya. Mereka berdebat kembali antara kelompok yang pro dan yang kontra untuk menyelamatkan wanita hamil tersebut. Korban selanjutnya adalah pria yang cacat. Setelahnya, pria berkulit hitam menjadi korban. Di sini pria gondrong mencurigai kepada 2 orang yang mengaku sepasang suami istri. Karena yang berada di sini semuanya tidak ada ikatan pernikahan kecuali mereka. Si wanita diinterogasi oleh pria gondrong. Ketika ditanya nama suaminya siapa, wanita tersebut tak mengetahuinya. Akhirnya mereka mengakui bahwa semuanya hanya omong kosong agar yang lain merasa kasihan. Akhirnya
pria atau suami bohongan wanita tersebut menjadi korban selanjutnya. Di vote kali ini ada 5 suara yang sama, yaitu tentara, wanita tua, pria gondrong, wanita lesbi, dan 1 wanita blonde. 4 dari mereka menjadi korban, menyisakan 1 orang, yakni pria gondrong. Pendeta merelakan dirinya menjadi korban selanjutnya. Tersisa 6 orang, 3 orang pria, 2 wanita, dan 1 anak kecil. Setelah melakukan vote, 1 wanita menjadi korban selanjutnya. 1 pria yang hidup. Dia tidak pernah memvoting dan tidak pernah berbicara dari awal permainan sampai sekarang. Tapi dia bisa selamat dan tidak menjadi korban. Di sini semua memvoting si pria gondrong. Tak lama kemudian, pria yang diam terus-menerus menjadi korban selanjutnya. Sekarang tinggal 3 orang, yakni wanita hamil, anak kecil, dan 1 orang pria. Di sini, si pria ingin menjadi relawan, dan dia membujuk si anak kecil untuk bersamanya menjadi korban, agar wanita hamil dan bayinya bisa selamat dan hidup kembali bebas. Tapi ketika waktu sedikit lagi, pria tersebut malah memvoting wanita hamil. Mereka pun tewas dan menyisakan si pria. Licik juga nih orang. Ternyata ada sang bayi yang juga memiliki hak voting. Dan si bayi bersama pria memperoleh suara yang sama. Si pria kembali memvoting. Tiba-tiba, dia tersadar di pinggiran sungai dan di atas dirinya terdapat pesawat alien. Dia berkumpul bersama para manusia yang selamat dari permainan tersebut sambil melihat pesawat milik alien. Film pun usai. Ending yang sangat membagongkan. Pokoknya kalian wajib tonton film ini dengan full guys, biar dapat keseruan ketika berdiskusi tentang siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Cukup itu video kali ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar mereka nggak ketinggalan guys. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Gua Alrizky Ramadan mohon pamit. Maaf jika ada perkataan yang salah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.